Assalamualaikum Pak Erwin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat juga. Syukurlah. Ya, ini kita mau bincang-bincang sedikit saja Pak Erwin. Oke. Dari menindaklanjuti dari apa yang sudah kita bicarakan di luar tadi, bahwa Pak Erwin ini lagi ada masalah dengan P3K ya. Iya, masalah dengan P3K. Jadi dalam waktu beberapa menit ke depan untuk perbincangan ini kita kembali lagi seperti yang kita omongkan di luar tadi. Kira-kira Pak Erwin pengennya tujuan Pak Erwin itu ke P3K itu lebih kepada apa sih sebenarnya? Lebih tujuan untuk peningkatan yang berkaitan dengan jenjang karir atau gimana? Oh, jenjang karir. Iya, jenjang karir. Selain itu apa lagi? Di dalam misalnya kita tergabung, misalnya apa namanya? Misalnya kita lulus P3K nanti, tentunya kan tanggung jawab kita itu tidak sebatas pada saat kita sedang statusnya honorer seperti ini. Jadi tanggung jawab itu akan istilahnya mungkin udah berkali-kali lipat ya, secara tanggung jawab, secara moralnya, tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan lain sebagainya, laporan ini itunya kan akan lebih bertambah lagi. Kalau seperti sekarang kan ya kayak ada nggak ada lah untuk tugasnya. Kita hanya datang sekolah untuk substansi yang berkaitan dengan administrasi sekolah itu kita kayaknya acuh tak acuh lah, kita tahu kayak nggak tahu aja, istilahnya nggak ada beban tanggung jawab yang terlalu besar. Ya mungkin kedepannya misalnya setelah lulus misalnya, insya Allah lah kalau lepas ini lulus P3K, ya harapannya lebih memahami daripada substansi atau administrasi sekolah itu seperti apa, beban tanggung jawabnya terhadap kita itu seperti apa, supaya beban tanggung jawab kita untuk moralnya terhadap dunia dan akhirat itu kan bisa kita maksimalkan gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap dari apa yang Pak Erwin sampaikan tadi, bahwa Pak Erwin memiliki tujuan atau keinginan untuk kedepannya supaya bisa lulus P3K, ya, itu semata-mata karena untuk memperbaiki jenjang nasib atau jenjang karirnya Pak Erwin, sehingga nantinya secara otomatis ya apabila itu sudah istilahnya sejahtera ya, dari gurunya sejahtera, jadi otomatis nanti bisa lebih fokus ke dalam substansi tanggung jawab yang ada di sekolah. Seperti itu mungkin ya. Oke. Lalu kira-kira apa nih yang sekarang Pak Erwin rasakan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai kesuksesan tersebut? Apa yang Pak Erwin sekarang persiapannya rasakan? Ya bisa mungkin persiapan mungkin, atau bisa disampaikan mungkin kendalanya seperti apa atau apa? Lebih yang pertama yang berkaitan dengan kendala ya, yang berkaitan dengan kendala untuk persiapan untuk bisa lulus untuk P3K. Kendala pertama itu berkaitan dengan akses informasi yang masih terbatas. Akses informasi yang masih terbatas, kadang-kala ada link-link yang berkaitan dengan P3K, kiat-kiat untuk bisa sukses untuk P3K itu sangat susah untuk diakses. Untuk link-link yang ada di internet itu susah untuk diakses. Pertama mungkin karena fitur HP atau fitur laptop yang terbatas mungkin ya, itu yang menjadi kendala. Terus keterbukaan informasi secara yang beredar di luar ya, yang manual di luar itu belum terlalu nampak secara umum. Jadi untuk kita yang ingin mengakses ke sana itu agak, untuk mendapatkan informasi itu agak sedikit susah. Nah, antisipasinya saya ataupun persiapannya saya itu
untuk bisa lulus atau mendapatkan kiat lulus tes CPNS itu persiapannya paling saya hanya dapat di YouTube. Saya sendiri sedikit demi sedikit belajar di YouTube, ya mungkin browsing-browsing internet yang secara umum ya, bukan yang link itu yang menuju benar-benar ke kisi-kisi untuk B3K-nya, bukan. Tapi istilahnya di YouTube itu kan lebih ke soal-soal yang bukan ke kisi-kisi sih kalau menurut saya, lebih ke terkaan. Nah, kalau kisi-kisi kan yang hampir 70%, 50-70% kan mengarah ke soal yang akan keluar pada saat tes. Tapi kalau yang ada di YouTube itu lebih ke pada terkaan-terkaannya aja, soal-soal yang mungkin ada keluar, seperti itu aja. Itu saja sih kalau persiapan dari saya. Selebihnya untuk sekarang ya saya nothing tulus saja, berdoa, berusaha kayak gitu, aja. Jadi Pak Erwin tadi menyampaikan bahwa tantangannya sekarang ini untuk mencapai tujuannya untuk lulus P3K itu yang pertama, saya tangkap tadi bahwa Pak Erwin kesulitan untuk mencari sumber belajar itu dengan sulit. link-linknya tadi. Selain itu juga keterbukaan informasi ya. Oke. Kira-kira dari yang bisa kita omongkan ini untuk yang lebih membuat Pak Erwin fokus ini yang mana? Dari sumber belajar atau keterbukaan ini yang mana? Sumber belajar yang sulit ini? Kalau yang sulit ya, yang sulit itu keterbukaan dari dinas yang terkait yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan P3K. Ini memang sulit sekali untuk didapat. Ada pun informasi yang didapat itu hanya informasi yang kadang-kala sumbernya itu tidak jelas. Katanya dari UPT terkait yang ada di kecamatan tersebut, katanya ada yang langsung dari dinas, tetapi setelah di cross check itu ya sumbernya tidak jelas memang. Entah UPT yang ini kan UPT juga tidak tahu, dan UPT orang-orang UPT juga tidak tahu. Cross check di dinas juga, orang dinas juga tidak tahu. Informasi itu datangnya dari mana? Ternyata hanya sekedar isu. Nah, lebih ke keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dinas terkait sih untuk sekarang. Tapi untuk link itu kan saya tidak bisa buka di HP sendiri. Saya mungkin bisa pinjam HP adik saya, HP teman-teman saya, mungkin bisa sepertinya punya fitur yang agak lebih bagus lah ketimbang fitur yang ada di HP saya. Jadi sekarang kesulitannya informasi yang berkaitan dengan P3K itu lebih ke informasi yang didapat ke dinas terkait itu yang susah. Karena informasi yang berasal dari dinas terkait itulah informasi yang valid menurut saya. Oke. Soal keterbukaan itu kira-kira ini kan Pak Erwin sudah bisa menemukan ini permasalahannya kenapa bisa informasi itu istilahnya tidak valid, ada ketidakterbukaan dari informasi itu. Kira-kira kedepannya dalam waktu dekat ini ya untuk mendapatkan ini informasi yang valid nih, untuk mendapatkan informasi yang valid supaya nanti Pak Erwin juga mungkin dari informasi yang valid itu bisa lebih mempersiapkan diri lagi nih untuk mengikuti P3K. Nah, kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan oleh Pak Erwin beberapa hari ini supaya mendapatkan informasi yang valid itu bagaimana? Pertama sih yang biasanya seperti tes CPNS kemarin kan, untuk keterbukaan informasi yang valid itu kan biasanya datang dari dinas terkait. Nah, yang secara langsung berhubungan dengan dinas terkait yang paling terdekat dengan kita adalah kepala sekolah. Lebih mendesak ke kepala sekolah induk saya mungkin untuk supaya bisa mereka juga punya andil lah untuk memperjuangkan nasib guru-gurunya. Mungkin seperti itu sih kalau saya. Selebihnya ya diskusi saja sama guru-guru rekan sejawat yang punya istilahnya punya nasib yang sama-sama untuk diperjuangkan. Mungkin seperti itu. Mungkin dari diskusi itu bisa saling tukar informasi. Mungkin mereka bisa dapat informasi dari mana saja kan, gitu. Nah, seperti itu aja. Jadi rencananya untuk beberapa hari ini terkait dengan keterbukaan informasi tadi, karena Pak Erwin juga pengen dapatnya informasi yang valid. Jadi Pak Erwin ini rencananya mau mendekatkan diri kepada kepala sekolah ya untuk bisa
mendapatkan informasi yang valid dari situ ya. Nah. Mungkin dari kepala sekolahnya bisa mendapatkan informasi yang valid. kurang lebih seperti itu. Terus supaya yang direncanakan oleh Pak Irwin tadi bisa berjalan lancar nih, karena katanya tadi kan mungkin dalam beberapa hari ini Pak Irwin akan mencoba menghubungi kepala sekolahnya. Nah, kira-kira yang bisa komitmen apa yang Pak Irwin ingin ini? Supaya informasinya bisa nyampe ke kepala supaya sekolah. Pak Irwinnya bisa ketemu dengan kepala sekolahnya itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira komitmennya apa? Ya paling komitmen saya ataupun usaha yang akan saya lakukan ya seperti biasa, untuk datang sekolah itu mungkin saya akan lebih rajin ya, supaya kepala sekolahnya juga bisa membuka diri lah untuk bisa ditanya-tanya, untuk supaya kita bisa menggali informasi di sana. Terus apalagi ya, lebih ke mungkin cari orang-orang di luar, istilahnya yang punya informasi-informasi yang berkaitan dengan itu lah. Mungkin saya bisa menghubungi teman saya yang kerja di UPT, mungkin ada teman, mungkin saya bisa menghubungi teman-teman yang lain mungkin yang punya akses yang ada langsung ke dinasnya, mungkin seperti itu kalau komitmen saya untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan informasi yang valid untuk tes P3K ini. Oke, jadi Pak Irwin sudah dapat komitmennya. Jadi tadi Pak Irwin menyebutkan supaya ini bertemunya dengan kepala sekolah itu bisa lebih berjalan dengan baik, dengan lebih intens. Mungkin Pak Irwinnya mengatakan tadi supaya ke sekolahnya lebih rajin lagi untuk mendapatkan istilahnya supaya kita bisa lebih mendekatkan diri dengan kepala sekolah. Oke, dari beberapa menit ini Pak Irwin saya tangkap ini sudah bisa ini menentukan ya arah tujuannya dari yang disebutkan tadi. Mungkin Pak Irwin bisa mengulangi kembali nih sehingga apa yang Pak Irwin sampaikan tadi itu bisa Pak Irwin mudah lakukan untuk kedepannya. Pertama kan tadi awal pembicaraannya berkaitan dengan masalah yang kita hadapi berkaitan dengan persiapan untuk tes P3K. Masalah pertama kan yang saya hadapi itu kan yang berkaitan dengan susahnya saya mengakses link-link mungkin yang disediakan oleh dinas terkait yang berkaitan dengan persiapan tes P3K. Terus misalnya keterbukaan informasi yang tidak terlalu maksimal saya dapatkan yang berkaitan dengan dinas terkait, istilahnya yang mengakses mengarah langsung ke tes P3K itu susah untuk saya dapatkan secara valid. Nah, antisipasi yang saya lakukan itu secara pribadi itu kan untuk mengantisipasi hal-hal keterbatasan saya mendapatkan informasi kan, yang saya katakan bahwa saya itu harus banyak-banyak mencari informasi tersendiri. Lebih kepada saya kan sering buka YouTube, di sana itu banyak sekali informasi-informasi, terus latihan soal yang yang diposting atau yang dimasukkan oleh youtuber yang berkaitan dengan P3K, saya lebih banyak belajar di situ. Terus untuk persiapannya ya berdoa aja ya, berdoa dan berusaha. Saya banyak komunikasi dengan teman-teman sejawat, lebih banyak diskusi, saling tukar pikiran, dan untuk mendapatkan informasi yang valid dengan pasti yang berkaitan dengan tes P3K itu kan salah satu akses saya itu adalah kepala sekolah. Nah, bagaimana caranya saya supaya bisa lebih dekat dengan kepala sekolah? Ya tadi komitmennya, saya harus ke sekolahnya lebih rajin lagi, istilahnya supaya setelah saya rajin ke sekolah, mungkin kepala sekolah itu bisa membuka diri ketika saya bertanya berkaitan dengan P3K itu. Saya meminta bantuan untuk disampaikan atau mencari informasi yang berkaitan dengan P3K itu bisa lebih terbuka dan istilahnya pas ditanya itu tidak ada alasan yang neko-neko untuk tidak menjawab. Mungkin seperti itu untuk situasinya saya. Ya, jadi luar biasa sekali ya percakapan kita kali ini. Ya, ternyata dari percakapan kita ini Pak Irwin sudah mampu nih menentukan solusi sendiri dari
apa yang disampaikan tadi yang menjadi tujuannya Pak Erwin untuk bisa lulus P3K, ya, mulai dari masalah keterbukaan informasi sampai dengan komitmennya Pak Erwin tadi, ya, itu sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Erwin sudah mampu melihat peluang yang ada di dalam dirinya Pak Erwin yang untuk bisa betul-betul dilakukan dengan aksi nyata.